Keresahan masyarakat yang ada, Pak, secara khusus banyak di netizen yang berkaitan dengan kasus Fina Cirebon. Jadi mana mungkin pada kondisi terakhir itu adalah bahwa ketika kami semua masyarakat Indonesia merasa yakin, sangat yakin terhadap 7 terpidana yang dikatakan bahwa melakukan tindakan pembunuhan dan pemerkosaan, dan juga kemudian dikatakan bahwa mereka yang melakukan itu ada yang pelaku utama, ada yang serta, sementara hukumannya itu semuanya itu adalah seumur hidup ditambah dengan satu yang masih di bawah umur. Nah, ketika keyakinan kami sedemikian kuatnya, dan ternyata ketika putusan PK daripada Mahkamah Agung, Pak, dinyatakan bahwa PK itu ditolak, itulah yang menggugah rasa keadilan kami. Itulah yang menggugah kesedihan kami. Semuanya masyarakat bersatu tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, profesionalisme. Kami bersatu tanpa ada yang menggerakkan, tanpa ada yang membiayai. Ada yang dari NTT, Pak, Nusa Tenggara Timur, seorang ibu di depan masih terus berorasi. Ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Cilacap, dari berbagai area. Kita berkumpul walaupun perwakilan-perwakilan untuk menyuarakan di mana kami memohon kesediaan hati dari Bapak Komisi 3 untuk mendengarkan aspirasi kami. Sebenarnya kami ada bawa permintaan kami atau tuntutan kami, lebih kepada tuntutan kami secara sederhana yang kami sampaikan, tuangkan dalam beberapa kalimat dalam 1 atau 2 halaman. Pada poinnya sih kami meminta rasa keadilan itu, Pak, kami salurkan sebagai bapak-bapak adalah perwakilan kami, di mana kami merasa bahwa tempat yang bisa kami datangi, rumah kami sampaikan. Ya, kami juga memang dari dulu waktu kita masih biasa lah ya, kita pun mungkin juga biasa dalam pergerakan seperti ini. Usia kami sih sebenarnya sudah tua, Pak. Saya dengan Bang Firdaus ini sudah 50-an lah. Tetapi seumuran lah dengan Habibur Rahman. Saya dengan beliau ya. Kami pun juga ya sama, beliau juga. Cuma kita di akar 98 juga kita sama. Betul. Aktivis 98. Nah, itu yang kami mau sampaikan, Pak. Mohon maaf kalau sedikit agak boleh kami sampaikan, Pak, ya. Mohon maaf ini kalau sudah garing kan tadi di depan berkali-kali di pertangan. Atau mungkin saya bisa bacakan secara poinnya, Pak. Terserah Bapak, kepada Bapak ya. Ya, terima kasih, Pak. Jadi kami dari Gerakan Suara Keadilan Netizen menyampaikan permohonan kepada Bapak-Bapak di mana sehubungan dengan kasus Fina Cirebon ya. Yang pertama, bahwa kami meyakini, Pak, di proses awal ada suatu SOP yang keliru yang dilakukan oleh seorang, kami menganggap itu oknum yang bukan seorang penyidik, kemudian melakukan penangkapan terhadap 8 terpidana ini. Nah, demikian pula rentetan yang panjang sehingga kami meminta kepada Bapak-Bapak yang terhormat di Komisi 3 untuk kiranya sudi meminta atau memanggil dalam bahasa yang tepat kepada Bapak Kapolri perihal kasus ini seperti apa dan bagaimana gitu ya. Tentu kewenangan ada pasti di Bapak, kami hanya menyerahkan gitu. Dan kami juga bukan PH atau advokat daripada 8 terpidana ini. Kami murni gerakan sosial, Pak. Walaupun di dalam gaskan ini gerakan sosial keadilan netizen ini banyak pakar hukum juga kayak Bang Firdaus, saya pun juga demikian, dan teman-teman yang lain gitu ya. Tetapi kami benar-benar tidak berafiliasi kepada pihak PH daripada 8 terpidana ini. Dan berikutnya, seperti Bapak ketahui bahwa dalam suatu proses penegakan keadilan tentu bersinggungan juga dengan kejaksaan. Nah, di situ juga kami memohon kiranya ada suatu penjelasan daripada kejaksaan terhadap kasus ini, di mana kami duga bahwa berita pelimpahan berkas itu ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan KUHP. Nah, itu juga kami sampaikan, Pak, secara garis besarnya. Kemudian berikutnya, bahwa secara khusus baik pada putusan tingkat pengadilan negeri seperti yang saya sampaikan, Pak, bahwa ada 7 terpidana yang sudah dewasa, di mana dalam BAP-nya itu ada yang sebagai pelaku utama, ada yang ikut serta. Ternyata hukumannya semuanya sama, Pak, seumur hidup. Ya, nah
kalau kita sambungkan atau korelasikan dengan putusan MA yang terakhir ini, dikatakan bahwa satu poin bahwa tidak ada kesalahan hakim baik kepada judik fakti ataupun judik juris. Sementara dari sini aja secara sederhana kita bisa melihat apakah iya 7 terpidana ada yang cuma pegangin tangan, ada yang cuma melihat, dihukum seumur hidup semua. Itu satu poin aja Pak, dengan tentu banyak hal-hal lain yang mungkin bila didalami itu akan kelihatan atau terbuka sendiri. Satu contoh misalnya pada waktu itu ada satu saksi kunci, kemudian pada PK ini kemudian mencabut kesaksiannya itu, BAP-nya itu, sementara itu ada saksi kunci gitu ya. Dan berikutnya, dan tentu ini adalah suatu novum gitu ya Pak ya kalau bicara. Demikian juga dengan adanya suatu hasil ekstraksi daripada telepon 2 teman dan memang rentang waktu yang dekat dengan kematian. Nah ini harusnya menjadi novum, sementara di pengadilan PK Mahkamah Agung mengatakan bahwa tidak ada novum. Nah ini yang menggelisahkan kami Pak, dan kami juga coba berdiskusi dengan pakar-pakar hukum yang ada di gerakan kita ini. Ya memang ini seharusnya kita suarakan. Kami dari dulu memang sudah bersuara Pak, ketika dari awal ya, ketika 2024 kami ini semuanya yang mengikuti kasus ini Pak. Dan sejujurnya ketika kita sudah yakin bahwa PK ini akan diterima, nah disitulah ternyata ada penolakan. Kami seperti kesambar seperti di siang bolong Pak ya. Itu yang kemudian membuat kami, mungkin kami lelah, mungkin kami letih Pak ya, tapi karena semangat daripada keadilan itu, rasa keadilan itu membuat kami terus memicu diri gitu ya Pak ya. Mungkin kelihatan celahnya kecil, tetapi dengan kami mungkin menemui bapak-bapak anggota Dewan yang terhormat sebagai perwakilan kami untuk menyampaikan aspirasi kami. Nah itulah menjadi harapan kami Pak. Terus kemudian demikian juga dengan putusan MK. Kemudian satu hal yang penting juga Pak, dan itu sudah digelar pada waktu di pengadilan putusan MK. Kemudian satu hal yang penting juga Pak, dan itu sudah digelar pada waktu di pengadilan PK. Dan sebenarnya Pak ada keluarga yang di luar yang kita awalnya membawa masuk. Ada salah satu terpidana Pak, kalau mungkin Bapak tahu kasus ini, ada salah satu yang waktu itu anak di bawah umur ya Pak ya, berusia 14 tahun, beliau sudah bebas, namanya Sakatatal. Beliau ada di luar sebenarnya Pak. Tadi kita rencananya mau sertakan itu. Beliau jauh-jauh dari Cirebon. Ya, dia jauh-jauh dari Cirebon, beserta dengan ibu daripada salah satu kakak si Aldi, bersama dengan bapak daripada salah satu kakak si Ucil, si Rivaldi. Mereka semuanya sudah ada jauh-jauh dari Cirebon, tapi karena hanya dibolehkan perwakilan, jadi kamilah yang mewakilkan. Nah, jelas kelihatan pada waktu mulai daripada penangkapan, kemudian kepada pemeriksaan BAP itu kita duga keras adanya pelanggaran HAM. Makanya oleh sebab itu kami mungkin juga memohon kiranya hal ini juga didalamin, mungkin melalui Komnas HAM ataupun Kementerian HAM ya Pak ya. Terus kemudian ini mungkin cukup esensi Pak ya, tetapi mohon maaf bila memang ini tidak sesuai dengan prosedur yang ada, karena kita tahu bersama bahwa ada suatu hak konstitusional daripada Bapak Presiden Republik Indonesia, hak prerogatif sehubungan dengan pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 perihal pemberian amnesti dan abolisi. Memang ini mungkin Bapak yang jauh lebih paham dengan hukum. Kalau kita katakan PK2 ini memang masih masih belum final lah ya, antara putusan MK dengan adanya SEMA ya. Sehingga kami memohonkan apabila ternyata melalui bapak-bapak yang terhormat itu ada suatu komunikasi mungkin Pak dengan kebijakan-kebijakan beliau Bapak Presiden kita untuk meninjau kasus ini, untuk mungkin bisa berdasarkan kekuasaan prerogatif daripada mengajukan abolisi lah, menggunakan hak konstitusional amnesti atau abolisi. Tentu kita hanya mengembalikan kepada beliau dan bapak-bapak yang ada di sini, karena kami sebagai yang menyuarakan tidak masuk dalam aspek yuridisnya, karena kami bukan memang PH-nya pidana itu ya. Nah mungkin ini yang terakhir bapak-bapak yang kami hormati, bahwa satu hal Pak, kita sudah tahu sebenarnya bahwa ini pernah dibentuk suatu tim khusus ya oleh Mabes Polri, dan sayangnya sebelum putusan PK itu tidak pernah diungkap seperti apa sih hasilnya, dan itu masyarakat bertanya-tanya. Dan itu kan sudah menggunakan dana pemerintah, anggaran pemerintah yang sudah anggaran kepolisian sudah sedemikian besar ya, dan kita tidak tahu seperti apa hasil daripada tim sus ini.
Walaupun kami dengar sekilas dua kilas ya, tetapi press release ataupun informasi yang jelas dari Pak Kapolri dalam hal ini kita belum dapatkan. Nah ini yang kita mau tuntut, ya kita mau memintakan supaya ada informasi kejelasan, karena yang di waktu itu yang diinvestigasi adalah seperti apa sih penyebab kematiannya ini Pak, sehingga kita mau tahu masih kejelasan, karena yang di waktu itu yang diinvestigasi adalah seperti apa sih penyebab kematiannya ini Pak, sehingga kita mau tahu dan ada suatu titik keyakinan bahwa sebenarnya hasilnya seperti ini, cuma kami tidak mau mendahului, dan itu pasti akan membebaskan atau meringankan ataupun memberikan suatu pembebasan terhadap 7 terpidana ini, karena memang kami yakin, saya yakinnya Pak, mereka Pak anak polos Pak ada di depan Pak, salah satunya berdiri Pak, dikatakan geng motor Pak. Dikatakan mereka naik motor ke sana kemari padahal ada yang tidak punya motor. Dan yang lucu lagi Pak, ada suatu pembunuhan dan pemerkosaan 340 di suatu daerah titik gitu ya. Tetapi orangnya itu ada di situ semua Pak, di situ juga ditangkap. Ini kan sesuatu Nggak kabur. Nggak kabur. Masa orang bisa bunuh langsung tidak logis Pak. Dan mereka itu semuanya terbukti bahwa mereka itu semuanya tukang batu Pak. Mereka semuanya tukang batu. Kuli bangunan. Kuli bangunan iya. Dan kalau dilihat orangnya itu sampai yang kemarin kan saya kata berani sumpah pocong Pak. Nah, di situ kita melihat bagaimana ya, kalau kami boleh mengatakan bahwa entahkah ada suatu ketidakprofesional daripada hakim Mahkamah Agung atau ada suatu hal yang menjadi pertimbangan tertentu, tetapi inilah menjadi keresahannya kami Pak. Begitu banyak. Satu lagi terakhir Bang, sebelum Abang mau tambahin, dan ini memang kembali menjadi kewenangannya Bapak-Bapak yang terhormat di Komisi 3, bahwa bila dimungkinkan Pak, kami memohonkan bila memang adanya suatu rapat dengan pendapat ataupun RDPU bersama kami akan hadir semua dengan keluarga, bersama dengan pihak-pihak yang menurut Bapak sepatutnya untuk dipanggil. Kami siap untuk memanggil siapapun atau mungkin lewat Bapak, kami siap untuk bekerja bersama-sama gitu Pak, sehingga ini menjadi tuntas, menjadi jelas seperti apa kondisinya, dan dalam suatu forum juga bisa mendengar informasi dari korban langsung, baik itu yang sudah pernah ditangkap tapi kemudian dilepaskan itu sudah mengalami penganiayaan, ataupun yang memang sudah lepas, yang sisa kata yang sudah sempat sumpah pocong itu Pak yang ramai di televisi. Mungkin itu garis besar yang kami tuntutkan Bapak-Bapak yang terhormat, dan mungkin ada yang mau ditambahin oleh Bang Firdaus. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, abang-abang saya. Jadi ini bentuk kekhawatiran kami sebagai praktisi hukum tentang masa depan penegakan hukum di Republik Indonesia. Kenapa kami datang ke sini, mau bercapek-capek ya hari ini, kita banyak kegiatan tapi kita mau bercapek-capek mengawal mereka para korban, karena ini salah satu perkara yang belum diungkap di Indonesia, yang dari rentetan peristiwa hukum yang memang membuat presiden buruk bagi penegakan hukum di masa yang akan datang. Makanya saya nonton di sini, ini jangan sampai menjadi jurisprudensi ya, yang menjadikan hakim menentukan perkara berdasarkan hal yang sudah cacat administrasi seperti ini. Bapak bisa bayangkan, Ibtu Rudiana yang bersumber dari Sat Narkoba ya, menangkap orang 10 orang di tempat yang sama katanya. Mereka membunuh di situ, nongkrong di situ, 10 orang ditangkap juga tanpa sprint, dibawa ke Polres, lalu nyampe di Polres diketik sendiri oleh Ibtu Rudiana, diproses sendiri, lalu hasil ketikan Ibtu Rudiana itu, hasil proses dikasih ke Satreskrim yang akhirnya diberi sprint. Bapak bisa bayangkan, setelah kecacatan administrasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana, dibawa ke pengadilan P21 ya, kejaksaan, pengadilan dan lain-lainnya, akhirnya disidangkan.